A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa timmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal hadiyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فما تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmu, dan sempurnakanlah al-hajja pada haji wal umrata dan umroh. Sempurnakan tadi lillahi karena Allah. Jangan haji karena replacing ya, tapi karena Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya atimu tadi addu, yakni mendatangi siapa kalian, datangilah siapa kalian huma pada hajja wal umrata bihukukihima dengan beberapa hak-haknya haji dan umroh. Jadi kalau haji sama umroh, datangi hak-haknya haji dan umroh itu. Jadi ini ada beda pendapat dari para ulama ya. Jadi kalau Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa umroh itu hukumnya fardu atau wajib ainan, jadi fardu ain. Fil umri maratan, di dalam seumur sekali. Jadi waktu seumur hidup sekali itu kalau menurut Imam Syafi'i orang itu wajib melakukan umroh satu kali. Seperti haji hukumnya. Tapi kalau Imam Malik itu mengatakan bahwa umroh itu hukumnya bisunniyatiha, dengan sunnahnya umroh. Ya tadi fil umri marratan ainan. Imam Malik juga berpendapat bahwa orang melakukan umroh itu ya hukumnya sunnahnya sunnah ain. Sunnah ain itu berarti ya dilakukan secara individu itu perorangan. Jadi itu perbedaan pendapatnya. Tapi walhasil ulama itu sepakat bahwa haji itu hukumnya adalah fardu ain di dalam seumur sekali. Kalau menurut kitab di sini hukumnya fardu kifayah. Kalau ulama itu pada sepakat kalau umroh itu disyariatkan, memang disyariatkan. Tapi ulama itu banyak yang berbeda pendapat tentang hukumnya umroh. Hukumnya itu sunnah apa wajib. Nah tadi, kalau menurut Imam Syafi'i jawabannya wajib seperti haji. Tapi kalau menurut Imam Malik hukumnya sunnah. Gitu ya. Fa in usirtum, maka jika dicegah siapa kalian, aimunitum, yakni dicegah siapa kalian atau dilarang ya, an itsmamihima, dengan dari menyempurnakan haji dan umroh. Kamu andaikan kamu tuh tercegah alias tidak bisa untuk melakukan haji dan umroh gara-gara apa? Biaduin, dengan musuh. Ada musuh, maksudnya ada musuh di sini tuh ya ada semacam orang yang sedang misal pembegal dan lain-lainnya. Berarti kan kamu tercegah untuk melakukan haji dan umroh.
Oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah terhalang dari melakukan dari mendatangi Baitul Haram itu, sehingga kalau misal dicegah macam itu, fama maka wajib apa barang istaisaro yang mudah apa mah, yakni tayasaro yang menjadi mudah apa mah, minal hadiyi dari apa ya? Minal hadiyi dari hadiyu. Nah, alaikum atas kalian, maksudnya hadiyu ini apa namanya, persembahan. Nah, apa itu hadiyunya? Bahwa bermula hadiyu itu syatun itu kambing. Jadi nanti ada menggorok kambing. Wala taliku, dan jangan menyukur siapa kamu, menyukur ru'usakum pada rambut kalian, aila tatahallau, yakni jangan lepas dari ihram, jangan tahallul, jangan lepas dari ihram siapa kalian, hatta yablugha, sehingga sampai al hadiyu apa persembahan tadi, al madhkuru yang telah disebut, sampai mana, mahillahu pada tempat halale menyembelih, al hadiyu tadi. Maksudnya haitsu yahillu, di dalam sekira halal, zabahuhu apa menyembelih hadiyu. Lawahua bermula mahillahu, maka nal ihsori itu tempate tercegah, maka nul ihsori itu tempate tercegah indah Syafi'i, menurut Imam Syafi'i. Jadi mahillahu kalau pakai kasroh, mahillahu itu masane. Tapi di sini kalau menurut Syafi'i, mahillah itu adalah tempat dari tercegahnya tadi. Jadi ini ada perbedaan pendapat menurut ulama dalam masalah hadiyunya tadi. Ada yang mengatakan bahwa hadiyu itu diperintahkan, dan itu menurut Imam Syafi'i. Dan kalau misal tidak menemukan hadiyunya tadi, maka diganti dengan harganya. Kambingnya tidak ketemu, diganti dengan hartanya. Dan hartanya tadi misalnya harganya berapa, nah itu digantikan dengan makanan, kemudian dikeluarkan atau diberikan kepada orang yang berhak menerima. Nah, kalau misal tidak menemukan hadiyu tersebut, maka seseorang itu tadi harus berpuasa dengan hitungan mud yang harus dikeluarkan. Tapi ada yang mengatakan bahwa hadiyu itu tidak diperintahkan. Dan di sini ayat ini mencakup atas pendapat yang mana di sini menganggap bahwa hadiyun itu secara tatawu saja. Dan ini menurut pendapatnya Imam Malik. Dan kalau menurut Imam Malik, kalau tidak menemukan hadiyun tadi, maka tidak ada sesuatu kecuali menyukur rambut. Nah, gitu. Jadi kalau mahillahu pakai kasroh itu menunjukkan arti tempat dan masanya. Tapi kalau mahallahu pakai fathah itu menunjukkan arti tempatnya saja. Jadi kalau mahillahu itu dua-duanya, tapi kalau mahallahu itu menunjukkan arti tempat saja. Nafayudbahu maka disembelih apa hadiyun tadi fihi di dalam makan al-ihsor,
Kamu dicegahnya di mana? Nah, itu disembelihnya di situ. Tapi biniyati tahalluli dengan niat tahallul, lepas dari haji dan umroh. Wa yufarraqu dan dibagikan. Apa yang dibagikan? Apa tadi? Hasil sembelihan tadi. Atau hadyu bisa. Wa yufarraqu dan dibagi apa hadyu tadi? Ala masakinihi, atas beberapa orang miskinnya tanah haram. Dibagi orang tanah haram tuh siapa yang miskin-miskin, dibagi hasil sembelihan tuh dagingnya tadi. Kemudian wayuhlaku dan menyukur siapa muhrim, orang yang ihram menyukur rambutnya maksudnya. Wabihi dan dengan ini yahluku yahsulu hasil at-tahallulu apa? Tahallul. Kemudian ketika sudah nyukur rambut, maka hasillah tahallul, maksudnya sudah tidak ihram lagi. Jadi kalau ada apa tuh namanya? Kalau ada kumpul antara hadyun sama nyukur rambut, maka yang harus didahulukan adalah hadyun tadi, menyembelih tadi. Itu muqaddamun alal halqi. Kemudian kalau misalnya berkumpul beserta kedua itu tadi, yakni melempar apa? Jumroh, kemudian tawaf, maka didahulukan melempar jumroh. Nah, itu adalah apa namanya batasan yang diberikan oleh sebagian ulama ya. Pendapat tentang sebagian ulama. Dan semoga kita ini ya tidak cuma bahas-bahas, tapi kita bisa melakukan haji sama umrah. Amin ya rabbal alamin. Faman kana minkum wallahu alam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa aghra an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.